Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kami dari SMA Negeri 1 Palangkaraya akan mengikuti lomba konten kreatif video praktikum dalam bidang biologi yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Timothy Petriko Sinaga. Perkenalkan, nama saya Jessi Guniati. Perkenalkan, nama saya Syifa Rohimah. Perkenalkan, nama saya Rita Riani. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapedetwati. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki banyak sungai, terkhususnya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki 19 sungai besar dan kurang lebih 3 sungai kecil atau anak sungai. Sungai biasanya rentan terhadap pencemaran karena pembuangan limbah yang sangat banyak. Sering terjadinya pencemaran air. Menurut Putri, pencemaran air adalah masuknya zat-zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme yang mencemari aliran sungai, danau, lautan, atau sumber air lainnya, sehingga menurunkan kualitas air dan mengakibatkan racun bagi manusia dan lingkungan. Air mengakibatkan krisis air, mengancam sumber-sumber air, minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Di sini kami akan melakukan identifikasi pencemaran air. Dalam praktikum ini, objek yang kami gunakan adalah ikan dalam air tercemar. Baik, sebelum kami melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang kami gunakan ada gelas beaker, gelas ukur, corong, spatula, pipet, cawan petri, dan 5 toples. Sedangkan bahan yang kami gunakan ada 5 ekor ikan, air, nasi bekas, daun kering, deterjen, dan minyak goreng. Selanjutnya kami akan melakukan praktikum. Yang pertama, siapkan 500 ml air. Yang kedua, siapkan 5 buah toples. Yang ketiga, masukkan 500 ml air ke setiap toples. Baik, setelah 5 toples terisi 500 ml air, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Baik, pertama kami akan memasukkan deterjen sebanyak 2,6 gram ke dalam toples. Setelah itu, kami akan memasukkan ikan ke dalam toples yang berisi air deterjen. Yang kedua, kami akan memasukkan daun kering sebanyak 2,6 gram ke dalam air. Setelah itu, masukkan ikan ke dalam toples. Yang ketiga, kami akan memasukkan minyak sebanyak 20 ml ke dalam air. Lalu, kami akan langsung memasukkan ikan. Yang keempat, kami akan memasukkan 2,6 gram nasi bekas ke dalam toples yang berisi air.
itu kami akan langsung memasukkan ikan ke dalam toples. Toples kelima, kami tidak akan mencampur bahan apapun, hanya berisi air normal. Melakukan praktikum, hasil dari praktikum adalah sebagai berikut. Ikan yang dalam larutan deterjen bertahan hidup sampai 10 menit dalam pH larutan 9,80. Ikan dalam campuran air dan nasi bekas bertahan hidup dalam 29 menit 44 detik dalam pH air 5,76. Ikan dalam campuran air dan danu kering bertahan hidup sampai 6 jam 58 menit dalam pH air 7,16. Ikan dalam air dan minyak bertahan sampai 7 jam 50 menit dalam pH 6,26. Ikan dalam air normal bertahan sampai 10 jam dengan pH 6-7. Ikan dalam toples berapakah yang pertama kali mati dan mengapa? Ikan yang pertama kali mati ada pada toples 1 yang berisi deterjen. Karena deterjen memiliki nilai pH 9,80. Nilai pH 6-7 merupakan air normal. Di atas pH 7, sifat larutan adalah basah. Larutan deterjen memiliki pH 9,80, menunjukkan larutan deterjen bersifat basah. Ikan tidak dapat hidup di air yang bersifat basah. Hasil pengamatan kami, ikan dapat bertahan hidup di larutan deterjen hanya 10 menit. Urutan kematian ikan yang kedua ada pada toples keempat. Mengapa demikian? Ikan yang hidup dalam campuran air dan nasi bekas bertahan selama 29 menit 44 detik karena pH airnya 5,76. pH tersebut tercemari oleh mikroorganisme dalam nasi bekas, sehingga dapat menurunkan pH awal air. Di bawah pH 6, campuran larutan bersifat asam. Ikan tidak dapat hidup di dalam campuran larutan yang bersifat asam. Urutan kematian ikan yang keempat ada pada toples nomor 3. Mengapa demikian? Ikan yang hidup dalam air yang bercampur minyak goreng dengan pH 6,26 dapat hidup bertahan selama 7 jam 50 menit. Karena pH 6,26 masih dalam rentang pH air normal. Makanya, ikan dapat hidup dalam air yang bercampur dengan minyak goreng. Ikan yang memiliki waktu hidup yang panjang terdapat toples kelima. Mengapa demikian? Ikan yang memiliki waktu hidup yang panjang di dalam air tersebut terdapat pada toples kelima. Mengapa ikan pada toples kelima dapat bertahan hidup dalam waktu yang panjang? Karena pada toples tersebut hanya berisikan air bersih dan memiliki nilai pH 6-7 yang menunjukkan bahwa air tersebut dalam keadaan normal dan memenuhi syarat. Jadi, ikan di dalam toples kelima dapat bertahan hidup dalam waktu yang panjang. Kesimpulan dari praktikum kami yakni ikan yang bertahan hidup di air yang tidak tercemar, waktu hidupnya lebih lama daripada ikan yang hidup di air yang tercemar. Demikianlah praktikum kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa.